Baik, kita mulai jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Al-Abror, jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah, dan begitu pula Bapak Ibu yang menghadiri undangan kajian online ini. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan senantiasa kita upayakan untuk lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua itu kelak di yaumil akhir nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belum kita lanjutkan, bagi jamaah yang mic-nya belum di unmute, bisa di unmute. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka ketika kita telah faham bahwa setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, maka di setiap waktu kita akan senantiasa mengontrol terhadap nikmat kesehatan yang kita miliki, nikmat waktu yang kita miliki, nikmat harta yang kita miliki, anggota tubuh yang kita miliki, apakah seluruhnya sudah kita pergunakan untuk sebagai sarana kita di dalam beribadah kepada Allah. Kalau sudah, alhamdulillah, senantiasa kita tingkatkan. Namun ketika hal ini belum maksimal, maka terus kita usahakan untuk lebih bisa menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai wasilah sarana untuk kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dalam kesempatan kali ini ketika kita telah melaksanakan sholat subuh, ya, baik berjamaah di masjid ataupun di rumah karena kondisinya seperti ini, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga ini bagian daripada upaya kita untuk mempergunakan setiap nikmat kesehatan, waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya untuk kita bertolabul ilmi, di mana hal ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam serial Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka alhamdulillah
terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita selesaikan, maka selanjutnya pembahasan selanjutnya itu adalah kita akan berbicara tentang karakteristik. Ya. Kita akan berbicara tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa pembahasan terkait dengan karakteristik ataupun sifat-sifat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk kita bahas, jamaah sekalian? Karena untuk mengetahui ya siapakah orang-orang yang berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang akidahnya, keimanannya benar, lurus, maka ini salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui apa saja sifat-sifat ataupun karakteristik yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam kehidupan kita bisa senantiasa berkaca, ya, menyesuaikan diri kita dengan sifat-sifat ini. Apakah diri kita telah sama sesuai dengan sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah belum? Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ya, sifat-sifat ini akan memberikan tanda kepada kita semua untuk membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena sifat-sifat ini tentunya tidak dimiliki oleh mereka yang berseberangan, yang akidahnya, keimanannya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ke depan insya Allah dalam beberapa kali pertemuan kita akan menyelesaikan pembahasan terkait dengan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita memiliki pandangan yang utuh, pemahaman yang lengkap terkait apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang beriman yang beriman sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beriman dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu, kita mulai dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Apa itu? Yang pertama adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Ini karakteristik yang pertama, sifat yang pertama dari yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang akidahnya lurus. Yang akidahnya tidak terdapat penyimpangan. Yang akidahnya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Apa karakter yang pertama? Sifat yang pertama, mereka senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk daripada ya, kesungguhan kita di dalam mempelajari Al-Quran, ya, dan ini tentunya juga berdasarkan banyak dalil, ya, baik ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengarkan, bahkan sudah kita hafalkan, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Ini pujian bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya.
Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mengapa bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran? Ini termasuk bagian daripada sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Karena jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita mau memperhatikan orang-orang yang akidahnya terdapat penyimpangan dalam masalah keimanannya kepada Allah, terdapat penyimpangan, tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, pasti hal yang paling utama untuk mereka jauhi itu adalah ya, di dalam interaksi terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah sumber utama yang menjadi pedoman ahlu sunnah wal jamaah di dalam setiap ya, pemikirannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang akidahnya belum lurus, itu mereka akan menjauhi daripada Al-Quran ini. Dan begitu pula, ya, kalau kita mau lihat, ya, jamaah sekalian, kebanyakan mereka yang dari segi pemahaman terhadap keimanan kepada Allah, kemudian begitu pula terhadap memegang prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka yang menjadi sebab utama, karakter utama mengapa mereka bisa menyimpang itu dikarenakan mereka jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran. Makanya upaya orang-orang yang mereka ingin menyesatkan kaum muslimin, merendahkan, menurunkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kemudian melakukan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan, menyeret kaum muslimin kepada penyimpangan yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, maka usaha pertama mereka itu adalah bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Itu usaha mereka yang pertama, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Kemudian begitu pula maka nanti kita akan jelaskan bentuk-bentuk daripada kita sungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran itu apa saja. Ya. Namun sekali lagi, ya, ciri pertama orang yang akidahnya tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, maka mereka akan senantiasa menjauh daripada Al-Quran. Tidak mau bersungguh-sungguh, niat yang ikhlas, tulus untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Dan begitu pula mereka akan senantiasa berupaya, berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran itu sendiri. Karena mengapa jamaah sekalian? Ketika kaum muslimin sudah jauh dari Al-Quran, ya, tidak mau mempelajari Al-Quran, maka mereka akan mudah untuk disimpangkan ataupun diselewengkan ataupun disesatkan dari segi pemikirannya. Maka coba kita lihat, ya, coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ya. Ini realita ataupun realita yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi, itu bisa kita buka di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Ya, ada yang bisa membacakan surat Al-Furqan ayat 30. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala rasulu ya rabbi inna qaumi tahazu
hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Fussilat ayat 26. Ya. Surat Fussilat ayat 26. Silahkan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani wal khawf fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang Ya. kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Iya. Baik, coba kita perhatikan dari kedua ayat ini, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Usaha dan upaya baik orang-orang kafir maupun orang-orang yang berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari pemahaman yang lurus. Maka usaha mereka itu adalah bagaimana menjauhkan manusia dari Al-Quran. Ya. Di dalam surat Fussilat ayat 26 Allah menyebutkan waqala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, ya, mereka akan kampanye, mereka akan melakukan banyak ya, doktrin-doktrin yang menyesatkan. Apa itu? La tasma'u lihadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Ya. Ini kepada siapa mereka memerintahkan? Kepada orang-orang beriman. Ya. Gak usah percaya sama Al-Quran itu. Apa sih Al-Quran itu? Misalnya, kita sering mendengar orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak asli lagi, misalnya. Ini orang-orang liberal. Ya. Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Ya. Sering nggak kita mendengar seperti ini, jemaah sekalian? Sering. Ya. Ini keluar dari mulut-mulut orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang, yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kalian mendengarkan Al-Qur'an. Jangan sedikit-sedikit Al-Qur'an, sedikit-sedikit Al-Qur'an, ya. Dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang semisal. Ini seluruhnya mengarah kepada satu titik, mereka ingin menjauhkan kita daripada Al-Quran. Apa yang terjadi ketika manusia telah jauh dari Al-Quran, ya, maka ketika kita sudah jauh dari Al-Quran, maka kita sudah tidak punya panduan lagi. Kita sudah tidak punya pedoman lagi. Kita bingung, ya, untuk menentukan ini dan itu dan lain sebagainya, kita bingung. Sehingga mudah bagi mereka, mudah bagi orang-orang fasik, orang-orang kafir, bahkan syaitan untuk ya menyesatkan kita, menarik kita kepada jalan yang menyimpang seperti itu. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an ini adalah petunjuk, ya. Petunjuk bagi kita semua di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah kehidupan kita. Baik dari segi pemikiran, ya, kemudian ibadah kita, akhlak kita dan lain sebagainya, seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita ingin akidah kita lurus, ibadah kita benar, akhlak kita mulia, maka merujuklah kita kepada Al-Qur'an. Peganglah kuat dengan terhadap Al-Quran. Ya. Namun jika kita tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dari setiap urusan-urusan kita, ya, kemudian kita jauhi Al-Quran, maka ini menjadi ya, titik awal kita untuk disesatkan oleh syaitan, disesatkan oleh mereka yang
ya, yang akidahnya, imannya kepada Allah itu menyimpang. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mau melihat ya anak-anak kita yang sekolah di umum misalnya. Ini mereka kalau pendidikannya, sekolahannya tidak betul-betul memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, ya terhadap Al-Quran, maka anak kita itu akan tumbuh ya, dalam kondisi jauh daripada Al-Quran. Ya, jauh daripada Al-Quran. Mereka tidak memiliki panduan di dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kita, kehidupan dia. Ya. Baik saat mulai dari usia saat itu ataupun ke depannya nanti. Ya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sekali lagi ini adalah tantangan kita semua di dalam bagaimana menjadikan anak-anak kita ini dekat dengan Al-Quran. Dan begitu pula di dalam ayat sebelumnya juga tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Para rasul, para nabi itu pernah curhat kepada Allah, ya. Pernah menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbku, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Ya. Telah meninggalkan Al-Quran. Makna meninggalkan Al-Quran itu tadi artinya adalah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Ya. Tidak mau bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga yang terjadi adalah ya, akhlak mereka akan menyimpang, ibadah mereka akan salah, kemudian keyakinan mereka akan menyimpang juga. Seperti itu. Baik, maka alhamdulillah pada hari ini kalau kita melihat ada pondok-pondok tahfidz ataupun sekolah-sekolah agama yang mereka memiliki perhatian khusus untuk mendekatkan manusia kepada Al-Quran, ya, membuat lembaga-lembaga pembelajaran Al-Quran ini tentunya harus kita dukung bersama-sama. Ya, karena apa, jemaah sekalian? Ini adalah ya harapan kita yang terakhir. Ketika kaum muslimin jauh daripada Al-Quran, maka ya ini adalah menjadi sebab utama mereka, ya, titik awal mereka untuk ya, masuk kepada kehancuran. Makanya salah seorang kalau tidak salah Perdana Menteri Israel yang periode jauh sebelum periode ini itu pernah mengatakan, ya, selama kaum muslimin masih ya, mengantongi Al-Quran, ya, artinya dekat dengan Al-Quran, maka sangat berat bagi kita untuk ya, mengalahkan mereka. Ya. Ini sekali lagi perkataan yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Selama kaum muslimin masih dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu maka sulit bagi kita semua untuk mengalahkan mereka. Ya. Mengalahkan dari sisi apa? Dari segi pemikiran. Ya. Mau diracuni pemikirannya dan lain sebagainya. Ataupun dikalahkan akhlaknya. Ya. Ataupun dikalahkan ibadahnya. Ya, sulit bagi mereka ya, untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya. Namun apabila mereka sudah menjauhi Al-Quran, ya, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mengenal Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, maka sangat mudah bagi kita untuk memulai ya mengalahkan mereka. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an sekali lagi menjadi kekuatan utama kita untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan jelaskan apa bentuk-bentuk dari bersungguh-sungguh, wujud daripada kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran itu. Maka setidaknya ini mencakup 4 hal, jemaah sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah membacanya. Ya, ini yang pertama, membaca Al-Quran. Wujud daripada kesungguhan kita terhadap mempelajari Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ya, menghafalkannya. Yang kedua adalah menghafalkannya. Ya. Yang ketiga yaitu mentadabburi ya, dan mengkaji tafsirnya. Ya. Mentadabburi dan mengkaji maknanya. Sedangkan yang keempat yaitu adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 4 wujud ketika seseorang ingin dikatakan bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam masalah membaca Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikannya di dalam surat An-Naml ayat 91 hingga 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldatal lati harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintahkan, ya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini adalah negeri Makkah, ya, yang mana Allah telah menjadikannya suci. Ya. Walahu kullu syai'in, dan miliknya lah segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Kemudian ayat selanjutnya adalah, ya, ini perintah bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang mukmin. Pertama diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah wa an atlual qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yaitu adalah hanya beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, ya. Sekali lagi misalnya mulai, ya, kasus terkait dengan masalah kesyirikan yang belum lama, ya, viral di media sosial, jamaah sekalian. Ini sebagai gambaran contoh, ya, memberikan sesajen ini terlepas dari orang yang terlepas setuju atau tidaknya kita semua di dalam metode dakwah orang yang menendang sesajen. Namun kita sepakat bahwa hukum memberikan sesajen kepada bumi ataupun kepada laut itu hukumnya adalah diharamkan di dalam Islam. Ya. Sekali lagi terlepas dari kasus orang yang menendang sesajen itu. Ya. Kalau dilihat dari fikih dakwahnya, ya, strategi dakwahnya. Namun kita sepakat semua bahwa yang namanya memberikan sesajen, ya, sesajen itu kepada laut ataupun kepada bumi itu hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik. Coba kita lihat jamaah sekalian. Kaum muslimin, siapa orang yang masih ada orang muslim ini Pak, muslim yang mengaku bahwasannya sesajen itu, memberikan sesajen itu kepada bumi, kepada laut itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ini menunjukkan apa?
menunjukkan akidah yang belum lurus. Ya, belum lurus. Ya. Dan ini sumbernya dari mana? Ya, jauhnya dia dari Al-Quran. Jauhnya dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau mengkaji Al-Quran, mau mengkaji petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ya pemahaman yang utuh dalam masalah ini. Baik, jemaah sekalian, ya kita kembalikan pada surat An-Naml ayat 90 hingga 91 sampai 92 tadi. Perintah Allah itu adalah selain beribadah kepada Allah, selain menjadi seorang muslim, maka kita juga diperintahkan apa? Wa an atluwal Qur'an. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, jemaah sekalian. Dengan membaca Al-Quran ini, kita mengetahui mana hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, mana hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, bagaimana kita akan mengetahui ya apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan mengetahui informasi-informasi di dalam Al-Quran kalau kita tidak mau membacanya. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun terkait dengan membaca ini, ya, tadi kalau kita belum lancar, maka berusaha untuk perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena apa? Ya, di setiap huruf yang kita baca itu ada pahala. Ya. Di setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu ada pahalanya. Berbeda dengan hadis. Ya. Kalau kita membaca hadis, setiap hurufnya tidak ada keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah, pahalanya sekian-sekian. Tidak. Tapi Al-Quran jelas. Setiap huruf yang kita baca itu kita akan mendapatkan pahala. Ya. Ini baru membacanya saja sudah mendapatkan pahala, jemaah sekalian. Kemudian begitu pula ketika kita belum lancar membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi semangat. Ya, semangat kita untuk merutinkan membaca Al-Quran, ya, dan begitu pula semangat di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena ini menjadi tangga pertama kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun yang kedua, wujud yang kedua dari kesungguhan kita di dalam mempelajari Al-Quran itu adalah ya, dengan cara kita mentadabburi dan ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Apakah mereka kaum muslimin orang-orang beriman itu meninggalkan tidak mau mengkaji Al-Qur'an? Ya. Ini ya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membaca Al-Qur'an, maka jangan lupa untuk kita mengkaji, mentadabburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan sampai bacaan kesungguhan kita terhadap Al-Quran itu hanya kita mentokkan saja pada bacaan Al-Quran. Kalau saya sudah rutin membaca Al-Quran, sudah lancar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya, sudah. Ya, tujuan saya terhadap Al-Quran sudah selesai. Bukan seperti itu. Ini baru tangga pertama, tahap pertama kita di dalam mewujudkan kesungguhan kita terhadap Al-Quran. Belum menjadi, bukan menjadi tujuannya. Ya, ingat, membaca Al-Quran itu bukan tujuan daripada
kesungguhan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Namun ini baru upaya pertama, tahap pertama kita di dalam mempelajari Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya. Maka kalau kita hanya mencukupkan interaksi kita dengan Al-Quran pada di dalam membacanya saja, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kekurangan, jamaah sekalian. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan salah satu ciri orang-orang yang akidahnya menyimpang, yaitu kaum Khawarij. Mereka disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka rajin membaca Al-Quran, ya, rajin membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran mereka itu hanya sampai tenggorokan saja, ya, hanya sampai tenggorokan saja. Artinya tidak sampai hati, tidak betul-betul Al-Quran apa yang dia baca ke dalam Al-Quran, apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak sampai kepada hatinya. Dia tidak mau merenungi makna-maknanya. Dia tidak mau mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Dia tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ya. Sehingga bacaan Al-Quran itu sampai pada kerongkongannya saja. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu penyebab mengapa masih ada orang yang sering ataupun rajin membaca Al-Qur'an tapi akidahnya masih terdapat penyimpangan. Ya, itu dikarenakan apa? Ya, dia membaca Al-Qur'an tapi tidak mau merenungi makna-maknanya. Itu. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat An-Nisa ayat 82 ini Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Sudah Allah jelaskan bahwasannya ini sebagai kalau kita mau sederhanakan. Di dalam mentadabburi Al-Qur'an itu terdapat faidah yang begitu banyak. Di dalam mentadabburi Al-Quran itu terdapat banyak manfaat. Ya. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, namun kita tidak mau mentadabburinya, maka Allah itu heran. Ya. Sehingga mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Yang di dalam tadabbur itu terdapat manfaat yang begitu banyak, begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi jangan sampai kita mencukupkan diri kita pada tahap bacaan Al-Qur'an saja. Ya. Karena ya orang-orang dahulu itu bahkan ada yang seperti ya Umar bin Khattab misalnya. Itu sebab beliau masuk ke dalam Islam, masuk Islam itu dikarenakan beliau mendengar Al-Quran, kemudian mencoba untuk meresapi maknanya, mengosongkan hatinya dari segala bentuk kesombongan, kemudian dia resapi makna-makna Al-Quran itu hingga pada akhirnya dia mendapatkan hidayah. Ya. Begitu pula salah seorang ulama ya, tabi'in kalau tidak salah Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad atau kalau tidak salah Fudail bin Iyad. Beliau sebelum menjadi seorang ulama, beliau ya, adalah seorang yang suka mencuri, ya. Istilahnya preman taubat. Ya. Suatu ketika beliau hendak mencuri di dalam ke rumah seorang ulama, ya, di mana saat beliau masuk melalui atap rumahnya, beliau mendengar bacaan Al-Quran yang sedang dilantunkan oleh penghuni rumah itu yang sebagai seorang ulama juga, ya, dengan ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Ya, kalau kita mau sederhanakan maknanya,
Apakah orang-orang yang mereka berdosa itu belum mau berhenti untuk ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhenti dari perbuatan maksiatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, ketika mendengar ayat ini ya, beliau mencoba untuk meresapi maknanya, mentadaburi maknanya, sehingga pada akhirnya ya beliau lepas daripada pekerjaannya itu, kemudian mempelajari Islam lebih dalam, hingga pada akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Ini tentunya seluruhnya jemaah sekalian berangkat daripada ketika seseorang itu mau mentadaburi, merenungi isi kandungan Al-Quran. Ya. Baik, begitu pula di dalam surat Shad ya ayat 29 Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab ya. Allah menyebutkan di dalam ayat ini surat Shad ayat 29 ya. Baik, jemaah sekalian, kita bagi yang ya. Allah menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah SAW, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Untuk dijadikan sebagai ya bahan renungan, bahan pelajaran, ditadaburi makna-maknanya. Sehingga fungsi daripada Al-Quran itu bukan sekedar dibaca ayat-ayatnya, melainkan harus juga kita tadabburi makna-maknanya. Seperti itu. Waliyatadzakkara ulul albab ya. Semoga dengan itu juga supaya orang-orang yang memiliki pemikiran ya, orang-orang yang cerdas ya, itu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi Al-Quran di dalam mentadaburi isi kandungan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sekali lagi, selain kita membaca Al-Quran, maka jangan lupa untuk mentadaburi, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk yang ketiga, wujud yang ketiga daripada kesungguhan kita di dalam mempelajari Al-Quran itu adalah dengan cara menghafalkannya. Ya, dengan cara menghafalkannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama anta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Rasulullah menyebutkan pada hari kiamat itu nanti penduduk surga itu, penduduk jannah itu akan Allah katakan kepada mereka. Ya. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Ya, karena di dalam surga Allah itu banyak tingkatan-tingkatan jemaah sekalian. Jadi penduduk surga itu tidak pada satu tingkatan semuanya, tidak, bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Maka kata Allah, Allah katakan kepada sahibul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Ya. Warattil kama anta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana saat engkau membacanya dengan tartil saat di dunia. Fa inna manzilaka
'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajatmu di surga ini, ya, karena Rasulullah menyebutkan inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga Allah itu terdapat 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Jarak antara satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya itu sebagaimana jarak antara bumi dengan langit. Begitu jauh jaraknya, jemaah sekalian. Itu antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya. Ya. Maka orang yang di dalam hadis ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menjelaskan makna daripada hadis ini ataupun riwayat ini, yang dimaksud itu adalah, yang dimaksud dengan orang yang membaca Al-Quran itu bukan sekedar membaca saja, melainkan menghafalnya, ya, menghafalnya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang telah menghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran nanti saat di dalam surga Allah, Allah kumpulkan mereka, Allah ajak bicara mereka, ya, silahkan kalian bacakan Al-Quran, yaitu melalui hafalan kalian, kemudian naiklah tingkatan kalian. Yang hafal juz 30, ya, kamu baru silahkan baca Al-Quran baru sampai juz 30. Silahkan naik, ya, mungkin naik ke tingkatan ketiga misalnya. Kemudian ada yang bisa menghafal Al-Quran sampai 2 juz, 3 juz. Tingkatannya mungkin berbeda tentunya dengan mereka yang menghafal Al-Quran baru juz 30. Hingga ketika ada yang menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Ini tentunya tingkatannya berbeda dengan tingkatan yang hafalannya lebih sedikit. Maka ini menunjukkan keutamaan kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya. Baik. Ya. Bisa di-unmute, ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semangat, ya. Kita harus semangat, kita harus berusaha untuk sedikit demi sedikit nabung hafalan Al-Quran, ya. Nabung hafalan Al-Quran. Kalau sulit tidak masalah. Yang penting jangan sampai kita berhenti untuk terus menghafalkan Al-Quran. Kalau sudah hafal, terus dimurojaah, diulang-ulang. Ya, ini bagian daripada upaya kita untuk menjaga Al-Quran. Baik. Kemudian jemaah sekalian, adapun yang keempat, ya, terakhir, yaitu adalah upaya kita di dalam bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran itu adalah dengan cara mengamalkannya. Ya, dengan cara apa? Mengamalkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu adalah Al-Quran kepadanya, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka mereka adalah orang yang beriman terhadapnya, ya. Dan barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau adalah seorang ahli tafsir yang telah menulis kitab tafsir Taisir Karimir Rahman. Ya. Beliau menyebutkan apa sih arti daripada haqqa tilawatih, ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, ya, maka beliau menyebutkan makna yaitu haqqa tilawati, artinya adalah mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Artinya mengamalkan Al-Quran, mengikuti
apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Kata tilawah sendiri, ya kan kita sering mendengar kata tilawah, jemaah sekalian. Apa arti tilawah? Ya, misalnya kita akan mendengarkan tilawatul Quran. Apa sebenarnya arti tilawah itu? Ya. Apa perbedaan antara tilawah dengan qiraah? Ya. Apa perbedaan antara tilawah dengan qiraah? Kalau qiraah itu hanya sekedar membaca, baru sekedar membaca. Sedangkan tilawah, ya, itu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena apa? Arti tilawah itu sendiri yaitu mengikuti, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya, ada kata talaha, ya. Kalau bisa kita cek di dalam Al-Quran kata ya. Nanti bisa kita cek di dalam Al-Quran arti talaha ataupun artinya kata tilawah itu sendiri artinya adalah mengikuti. Maknanya bagaimana? Yaitu mengikuti Al-Quran. Sehingga bukan sekedar membaca Al-Quran, namun mengikuti apa yang menjadi petunjuk di dalam Al-Quran. Itu makna tilawah. Ya. Artinya adalah ketika seseorang itu membaca Al-Quran, ingin disebut sebagai yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yaitu selain membaca Al-Quran, maka dia juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, mengharamkan ya, apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Ya. Sekali lagi, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Itu adalah makna tilawah. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah 4 wujud kita ketika kita ingin disebut sebagai orang yang ya, betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, maka kita simpulkan ini adalah karakteristik sifat pertama yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, berpemahaman sebagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Maka karakter pertama yang mereka miliki adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Bagaimana wujud daripada bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memahami, mentadaburi, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, keempat adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Ini ya, adalah 4 wujud daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Apa kaitannya antara bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran dengan kesehatan pemahaman kita? Maka sekali lagi kita sampaikan, ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka orang-orang yang berupaya untuk ya, melemahkan akidah kita ataupun mengkaburkan pemahaman kita, maka itu tidak akan mempan. Tapi kalau kita lemah di dalam mempelajari Al-Quran, tidak dekat dengan Al-Quran, maka mudah bagi kita, akidah kita akan diselewengkan dan lain sebagainya. Ya. Maka jamaah sekalian, mempelajari Al-Quran adalah benteng kita untuk keselamatan akidah kita. Benarnya akidah kita. Seperti itu, wallahu alam. Mungkin
Sampai sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute speakernya ya, atau mic-nya. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Rudi. Silakan ya. Pak Rudi. Ya. Mau tanya, kita kan selalu, tadi Ustadz bilang, kita harus selalu jadi Islam yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Nah, yang saya tanya, ahli sunnah wal jamaah, ya. Nah, kita selalu berpatokan itu. Sedangkan sekarang kan sedang digembor-gemborkannya Islam Nusantara. Nah, itu sih saya pengen, kita kan di Indonesia gitu kan, jadi kita masih ragu yang mana nih gitu kan. Kalau saya selalu berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ini yang Islam Nusantara itu kayak apa sih Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Rudi. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Maka inilah pentingnya kita di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kaitannya di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan pemikiran ataupun hal-hal yang akan merubah akidah kita, ya, merusak akidah kita, pemahaman kita. Ya. Maka termasuk juga dalam masalah ini, kalau sejarahnya ini bagian daripada pekerjaan ataupun agenda-agenda orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal yang ingin mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, ataupun ingin mencoba untuk ya menerima sebagian kebatilan-kebatilan, ya, mentolerir ya sebagian kebatilan-kebatilan, menganggap hal itu menjadi wajar dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau lihat sejarahnya, dulu dikenal dengan Islam liberal. Tahun sekitar tahun berapa itu kalau kita mau flashback kembali, ya sekitar mungkin tahun 2000-an lah, ya tahun 2000-an. Kemudian setelah itu ketika dagangan Islam liberal ini banyak penolakan, begitu pula orang-orang yang mengkampanyekannya juga banyak mendapatkan penolakan, maka mereka mencoba untuk merubah nama, sekedar merubah nama saja, ya, yaitu menjadi Islam Islam Nusantara. Artinya adalah ingin menjadikan Islam itu, ya, memaksa Islam untuk menerima hal-hal yang disesuaikan dengan satu adat ataupun satu tempat dan lain sebagainya, sehingga bukan berusaha untuk mencocokkan satu tempat, satu budaya kepada Islam, namun memaksa Islam untuk disesuaikan dengan suatu tempat. Ini yang berbahaya, Pak. Sehingga istilah Islam Nusantara, Islam nanti ada Islam disesuaikan dengan keadaan yang ada di Nusantara ini. Nanti ada juga orang di tempat lain menyebutkan Islam apa misalnya. Artinya ajaran-ajaran syariat-syariat Islam berupa pemikiran, ibadah dan sebagainya yang tidak sesuai dengan adat istiadat, budaya suatu tempat, itu dicoba untuk dihilangkan, ya, dengan alasan apa? Tadi menjaga budaya yang sudah ada pada suatu tempat. Ya, ini tentunya termasuk bagian daripada tadi
upaya untuk melemahkan akidah kaum muslimin. Ya. Upaya untuk melemahkan akidah kaum muslimin. Kemudian setelah hal itu juga tidak begitu berdampak, membuahkan hasil, maka digagas kembali satu ide pemikiran, yaitu modernisasi Islam misalnya. Artinya adalah Islam, syariat-syariat Islam diupayakan untuk moderat. Ya, moderat itu kan tinggal siapa yang memahami. Ya, kalau secara asalnya Islam itu sudah menjadi agama yang moderat. Ya. Bagaimana kita mau moderatkan lagi seperti itu? Ajaran-ajaran Islam itu sudah moderat, ya, sudah adil, ya, sudah adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Allah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang moderat. Ajarannya juga moderat, ya. Namun ketika moderat itu difahami oleh mereka yang ingin mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran, ataupun menerima kekafiran, ya, ajaran-ajaran kekafiran, ya, maka ini tentunya bukan moderat lagi. Ya. Ini tentunya sejarah, ya, sejarah gerakan-gerakan, upaya-upaya orang-orang yang ingin tadi menerima kebatilan-kebatilan itu, mencoba untuk melegalkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti itu. Jadi sekali lagi kita tidak perlu bingung ataupun bimbang terhadap berbagai istilah yang ada, namun seluruhnya itu bisa kita ukur baik buruknya, benar dan salahnya berdasarkan timbangan Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Pak Rudi. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Pak. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain dipersilakan jika ada pertanyaan untuk meng-unmute speaker atau mikrofonnya. Baik, silahkan Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada hal yang belum dipahami, maka bisa ditanyakan. Tadi melengkapi, kalau belum ada coba saya ingin selingi dulu, melengkapi tadi terkait dengan kata tilawah, ya. Arti tilawah itu sendiri perbedaannya dengan qiraah adalah kalau qiraah hanya sekedar membaca, ya, membaca Al-Qur'an. Namun adapun tilawah itu selain membaca maka mengamalkan, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena kata tilawah itu sendiri artinya adalah mengikuti. Kalau kita buka di dalam surat Asy-Syams, ya, wasyamsi wadhuhaha, ya, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Kemudian ayat keduanya wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila dia mengiringinya ataupun mengikutinya. Mengikuti apa? Mengikuti matahari itu tadi. Arti di sini di dalam ayat ini terdapat kata talaha, berasal dari kata tilawah, ya, artinya mengikuti bulan, mengikuti matahari, ya. Jadi bulan mengikuti matahari. Sehingga kata arti tilawah itu sendiri bukan sekedar bacaan semata, namun mengikuti. Mengikuti apa? Ya, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka dia belum dikatakan orang yang yatlunahu haqqa tilawatih. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan jika ada pertanyaan lagi. Ya.
Baik. Cukup sepertinya Pak Rizal. Mungkin cukup dulu Ustadz, mungkin nanti akan direview lagi sama jemaahnya melalui video. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilakukan secara offline. Ya. Silakan Ustadz. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan apa yang kita kaji, semoga apa yang kita kaji ini bagian daripada upaya kita untuk meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berbagai gempuran-gempuran pemikiran, serangan-serangan pemikiran itu banyak memasuki kaum muslimin, maka kita harus terus senantiasa meningkatkan kualitas ilmu kita, keimanan kita, ibadah kita, sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga, dan ini menjadi sebab ya diterimanya amalan kita kelak di yaumil akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua, keistiqomahan, sehingga senantiasa kita bisa mempelajari perkara-perkara dalam masalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita sempurnakan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.